Nggak perlu deh. Udah. Udah. Udah gede udah. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Sobat Guko semua yang ada di rumah. Senang banget saya Dwi Anggra ini, produk spesialis dari Guko DR, bisa berjumpa lagi dengan Sobat Guko semuanya yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, seperti biasa nih di kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, di ngobrol bareng, ngobrol sore bareng Guko DR, kita selalu membahas mengenai edukasi kesehatan yang berkaitan dengan diabetes dan akibat yang ditimbulkan dari penyakit diabetes terhadap kondisi kesehatan kita. Nah, sore hari ini kita bersama dengan Gluko DR dan juga Apkesmi, Akselerasi Puskesmas se-Indonesia. Hari ini akan kita berbagi kepada Sobat Gluko di rumah mengenai edukasi diabetes. Nah, seperti yang Sobat Gluko ketahui bahwa sekarang ini kita sudah memasuki ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang selalu dinantikan oleh setiap umat muslim di dunia. Di bulan Ramadan ini, pastinya semua umat muslim harus berpuasa nih, Sobat Gluko, selama 1 bulan penuh dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk mampu menahan lapar, haus, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Begitu juga untuk para penyandang diabetes nih. Kegiatan berpuasa tentunya memiliki tantangan tersendiri untuk para penyandang diabetes agar terhindar dari resiko-resiko kekurangan cairan ataupun kadar gulanya yang terlalu tinggi hingga terjadinya resiko turunnya kadar gula darah secara tiba-tiba akibat menjalankan ibadah puasa. Nah, perlunya pemahaman yang mendalam bagi kita semua serta pengalaman yang benar mengenai bagaimana strategi puasa di bulan Ramadan khususnya bagi penyandang diabetes. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai apakah seseorang dengan diabetes dapat menjalankan puasa Ramadan, tentunya sore hari ini kita akan membahasnya bersama nih Sobat Guko dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Nah, jadi untuk Sobat Guko di rumah harus selalu pastikan simak terus ngobrol sore hari ini dan jangan lupa nih seperti biasa kita itu ada hadiah menarik buat Sobat Guko yang ada di rumah. Jadi pastikan untuk screenshot Instagram live hari ini, kemudian di repost di Instastory Sobat Gluko yang ada di rumah, lalu jangan lupa di tag account. Tag accountnya itu yang pertama harus tag account dari Gluko DR, kemudian tag account dari Apkesmi, dan juga 3 teman dari Sobat Gluko DR. Nah, yang paling penting nih, jangan lupa untuk memberikan resume atau mungkin caption menarik mengenai tema hari ini. Dan juga nih untuk Sobat Buko yang harus selalu saya ingatkan untuk Instastory-nya itu disimpan dulu ya di highlight. Karena nanti kalau misalnya Sobat Buko nggak simpan di highlight, kita nggak bisa tahu deh siapa kira-kira Sobat Buko di rumah yang bisa mendapatkan hadiah menarik dari Buko DR. Oke? Nah, seperti biasa nih Sobat Buko, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau menjelaskan sedikit mengenai produk dari Gluko DR. Nah, hari ini aku mau memberikan informasi mengenai produk dari Gluko DR yaitu Gluko DR AGM 2100 Biosensor. Nah, Sobat Gluko tahu ini adalah salah satu tipe produk dari Gluko DR. Gluko DR Biosensor ini atau AGM 2100 ini dia memerlukan sampel darah 4 mikroliter dan dalam waktu 11 detik kita sudah tahu nih berapa kira-kira kadar gula darah kita. Nah, jangan khawatir juga, alat ini juga tetap memiliki memori. Jadi, Sobat Gluko DR yang sudah melakukan pemeriksaan bisa mengecek lagi nih, berapa sih hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya. Karena Gluko DR AGM 2100 atau biosensor ini sudah memiliki kapasitas memori sebanyak 100 hasil tes yang dapat disimpan. Jadi nggak usah khawatir, Sobat Gluko tetap bisa mengecek nih berapa sih kadar gula darahnya yang sebelumnya. Jadi bisa tahu deh kondisi Sobat Gluko sendiri itu bagaimana. Nah,
Untuk stripnya sendiri kita ada 2 ukuran nih teman-teman semuanya. Jadi kita ada ukuran 25 strip dan juga ada 50 strip. Nah, kebetulan di edisi Ramadan ini ada promo menarik nih untuk produk-produk dari Gluko DR, khususnya untuk yang ada di Apotek Watson. Jadi, kalau misalnya Sobat Gluko ada membeli produk Gluko DR di Apotek Watson, itu bisa mendapatkan promo menarik yaitu bundling seperti yang ada di depan kita nih sekarang. Jadi kalau misalnya sobat Gluko DR membeli produk Gluko DR di Watson seperti Gluko DR AGM 4000 Auto A atau AGM 2100 Biosensor, sobat Gluko bisa mendapatkan sajadah cantik dan juga termometer digital. Jadi setiap pembelian alat, sobat Gluko bisa mendapatkan sajadah dan juga termometer. Jadi nanti dapatnya seperti ini nih kalau misalnya sobat Gluko membelinya di apotek Watson. Jadi nggak cuma dapat alat, tapi juga dapat sajadah dan juga dapat termometer. Jadi lengkap deh untuk menjaga kesehatan dan juga untuk membantu sobat Gluko beribadah kalau misalnya lagi di luar. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke apotek Watson, beli alat Gluko DR-nya untuk mendapatkan sajadah cantik dan juga termometernya. Oke, nah seperti biasa kita akan membahas kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan kita akan membahas mengenai apakah penderita diabetes bisa berpuasa pada bulan Ramadan ini. Nah, tentunya kita akan membahas ini bersama dengan narasumber. Nah, narasumbernya sudah ada nih di samping saya yaitu Dokter Tri. Selamat sore Dokter Tri. Selamat sore. Apa kabarnya dokter? Semoga sehat ya dokter. Sehat. Ya, baik. Nah, dokter, hari ini kan kita akan membahas mengenai apakah penderita diabetes bisa berpuasa. Nanti tentunya sebelum kita membahas dan juga nanti Sobat Gluko akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih kepada Dokter Tri, saya mau ada pertanyaan sedikit nih dokter ya, untuk mungkin nanti dokter bisa menjelaskan juga ke Sobat Gluko di rumah nih untuk penjelasan singkat mengenai yang pertama itu bisa dijelaskan nggak sih dok, apa itu diabetes secara umum? Baik, saya akan menjelaskan bahwa diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi, gula darah yang tinggi di dalam darah. Karena insulinnya diproduksinya kurang atau insulinnya cukup tetapi dia tidak efektif. Bisa kedua-duanya. Ya, diabetes mellitus ini mempunyai 2 tipe, diabetes mellitus DM tipe 1 dan DM tipe 2. Dengan gejala yang biasa timbul pada penderita yang belum tahu bahwa saya DM atau tidak. Gejalanya yang pertama polidipsi, dia banyak minum, banyak makan, poliuri, dia banyak kencing, dan polifagi dia banyak makan. Penyebabnya banyak hal yang membuat itu bisa terjadi. Gitu ya. Oke, baik dokter. Nah, lalu untuk penjelasan mengenai puasa sendiri untuk penderita diabetes sebenarnya bisa nggak sih dok untuk penderita diabetes berpuasa? Oke. Sebetulnya berpuasa itu cukup baik dan bahkan baik sekali buat kita penderita diabetes mellitus. Kalaupun tidak bulan puasa, seringkali dokter-dokter itu menganjurkan kepada penderita diabetes itu melakukan puasa intermittent. Nah, kalau puasa intermittent itu puasanya hampir sama dengan puasa bulan Ramadan, cuma kalau yang bulan Ramadan waktunya ditentukan ya dengan sahur dan buka puasanya kapan, tetapi kalau puasa intermittent itu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat buat kita penderita diabetes mellitus karena dia akan menurunkan gula darah, ya terus kesehatannya juga lebih baik ya. Jadi cukup baik sekali kalau kita mengikuti. Oke, jadi sebenarnya untuk manfaatnya sendiri nih dok untuk puasa bagi penderita diabetes berarti bisa menurunkan gula darah gitu dok? Atau ada manfaat lainnya lagi dok dari puasa untuk penderita diabetes? Iya, selain menurunkan gula darah, yang pasti karena makannya bisa lebih diatur, maka berat badannya turun, aktivitasnya juga lebih baik, kesehatan jantungnya juga lebih baik ya. Oke, baik dokter. Nah, untuk
penderita, ada penyebab nggak sih dok ketika misalnya nih dia sudah menderita diabetes tapi ketika dia puasa malah gula darahnya dia naik nih dok. Nah itu ada penyebabnya nggak dok kira-kira? Oh iya, Mm. ya itu sih yang seringkali dilupakan oleh teman-teman penderita diabetes mellitus gitu ya. Karena pada saat makan dan puasa, berbuka puasa atau dia mau sahurnya, makanannya, pola makannya tidak dia jaga juga gitu ya. Jadi sehingga itu seringkali membuat gula darahnya justru malah meningkat. Oke, Ya. baik dokter. Yang terjadi seperti itu. Baik. Nah, untuk resikonya dok, adakah resiko bagi penderita diabetes jika dia melaksanakan puasa ketika di bulan Ramadan ini dok? Resikonya yang paling banyak adalah hipoglikemi, di mana gula darahnya dia turun, amat sangat turun, bisa juga menyebabkan ketoasidosisnya gitu ya. Jadi itu yang seringkali membuat dilupakan oleh penderita diabetes bahwa saya sudah puasa jadi baik-baik saja, tidak ya, karena kok penyakit hipoglikemi itu lebih berbahaya gitu ya resikonya daripada dia gula darahnya tinggi atau hipoglikemi. Oke, baik dokter. Nah, untuk tadi kan dokter udah bilang untuk tipe 1 dan tipe 2 ya dok diabetes. Nah, kalau untuk yang tipe 1 berarti adalah penderita diabetes yang menggunakan insulin ya dok. Nah, kalau misalnya dia harus menggunakan insulin dok, tapi dia berpuasa, itu bagaimana dok penggunaan insulinnya? Iya, ada namanya kriteria mana orang yang boleh berpuasa dengan pasien diabetes mellitus dan tidak boleh, atau kalau bisa menjaga puasanya. Ya, itu namanya ada skor buat penderita diabetes mellitus bahwa dia termasuk skor diabetes yang aman atau low, skor yang low, medium sama ini yang high. Yang low dia memang nggak apa-apa dia ini ya, tapi dia berpuasa. Tapi buat yang medium atau yang di tengah itu yang dia harus hati-hati, dan kalau seandainya dia diabetes mellitus dengan sudah ada resiko-resiko yang lainnya, sudah ada gangguan ginjal, gangguan jantung, itu lebih hati-hati. Yang pertama. Yang kedua, skornya itu juga dilihat dari bagaimana dia pengobatan insulinnya. Jadi buat penderita diabetes mellitus, hal yang terbaik pada saat mau berpuasa adalah 2 bulan sebelum kita melakukan puasa harus sudah mulai konsultasi sama dokter spesialisnya ya, karena kalau pemakaian insulinnya harus dikurangi atau dia harus bertambah tergantung dia termasuk diabetes mellitus yang skor yang mana gitu ya. Kok yang dia low mungkin dia tetap baik, tapi yang dia high risk berarti dia harus dikurangi. Jadi harus dilihat dari situnya. Seringkali saya puasa aja, padahal dia harus berkonsultasi minimal 2 bulan sebelum dia berpuasa, sehingga pengobatan insulinnya pun akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Oke, baik dokter. Nah, untuk do and don'ts-nya nih dok, untuk penderita diabetes dalam menjalankan ibadah puasa, itu ada nggak dok kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan ketika dia mau menjalankan ibadah puasa, dan apa yang nggak boleh dilakukan nih selama dia melakukan ibadah puasa? Yang saya lebih tekankan dengan apa sih yang harus dilakukan pada penderita DM yang mau berpuasa. Yang pertama, pola makannya, dietnya juga tetap dijaga. Kadang-kadang kalau kita mau berpuasa, sahur malas makan gitu ya. Buka puasa banyak makan manis, itu berbahaya. Yang kedua, aktivitas fisik. Tetap harus melakukan aktivitas fisik, tapi juga harus ditahan, dilihat sebatas mana kita buat aktivitas fisik. Yang ketiga, yang harus amat sangat diperhatikan adalah pemeriksaan gula darah, gitu ya. Bahwa yang harus dilakukan bahwa penderita diabetes mellitus yang mau berpuasa, dia minimal harus memeriksa gula darah sehari itu 5 kali untuk melihat bahwa apakah gula darahnya di bawah 100. Jadi ya, kalau di bawah 100 maka dia harus cepat-cepat minum sebelum terjadi hipoglikemi, maka dia harus cepat minum teh manis ya. Itu yang harus dilakukan. Yang don'ts-nya ya pada saat buka puasa lebih sering ya. Yang sering dilupakan bahwa
pola makannya yang harus Oke, perhatikan. berarti dosisnya lebih ke ketika buka puasanya ya dok ya, Mm-mm. harus jaga makanan ya dok ya, Mm-mm. jangan karena habis puasa jadi kalap gitu Kalau ya dok ya. Oke baik dokter. Nah untuk tips amannya dok untuk berpuasa bagi yang penderita diabetes, ada nggak dok tips amannya? Jadi biar misalnya si penderita diabetes ini dia tetap mau berpuasa, Mm-mm. kira-kira ada nggak dok tipsnya untuk bagi yang penderita diabetes ini bisa tetap menjalankan ibadah puasanya dengan baik gitu? Mm-mm. Ya tips amannya yang sekali lagi buat yang penderita diabetes mellitus tuh kita harus melakukan skornya itu, dan skornya itu seringkali dilakukan oleh dokter spesialis. Jadi lebih baik kita berpuasa dengan konsultasi kepada dokter kita yang spesialis, apa yang harus kita lakukan, dan kita harus mempersiapkan. Pertama, dia sudah berapa lama kena DM-nya. Yang kedua, dia termasuk DM tipe mana. Yang ketiga, apakah dia skornya termasuk low atau high, kayak begitu ya. Hal-hal gitu. Yang keempat, dia apakah dia pengobatannya masih pakai insulin. Hal-hal itu yang harus diperhatikan penderita puasa supaya dia tidak terjadi gangguan komplikasi yang lain atau apalagi terjadi hipoglikemi. Ya, itu yang sering kali kita lupakan. 2 bulan sebelum berpuasa lebih baik kita harus konsultasi. Oke dokter. Nah kalau untuk penderita diabetes kan pastinya mereka harus tetap cek ya gula darah setiap harinya ya dok, menggunakan alat gula darah yang mereka cek alat gula darah yang mereka miliki. Nah manfaatnya sebenarnya itu apa sih dok untuk melakukan pengecekan setiap hari untuk ngecek gula darahnya untuk yang bagi penderita diabetes yang sedang berpuasa? Ya. Dari panduan penderita diabetes yang berpuasa, itu dia minimal sekitar 5 kali untuk pemeriksaan gula darah untuk melihat apakah gula darahnya dia semakin turun gitu ya atau di bawah 100. Jam-jamnya yang pasti, yang pertama pada saat dia mau sahur untuk pengecekan pagi hari ya. Yang kedua jam 10 pagi. Yang ketiga jam 12 siang. Yang keempat jam 3 sore. Yang kelima pada saat dia mau buka. Dia harus sering periksa gula darah. Tujuannya hanya melihat apakah gula darahnya bisa turun di bawah 100. Kalau dia di bawah 100, dia harus segera menghentikan puasa dan minum teh manis. Gitu ya. Itu yang sering kali dilupakan. Karena itu memang rasanya perlu ya kita punya alat yang khusus yang pribadi yang kita sudah tahu bahwa alatnya itu cukup baik untuk periksa, karena memang itu yang harus ditekankan. Oke baik dok. Nah untuk kan kata dokter memang sepatutnya untuk bagi penderita diabetes harus punya alat nih dok. Nah ada kriteria khusus nggak sih dok untuk pemilihan alatnya sendiri dok dari secara medis untuk memiliki alat pengecekan gula darah itu ada kriteria khususnya nggak dok? Seperti apa untuk memilihnya? Ya. Yang pilih yang pasti dia harus lebih cepat, hasilnya lebih cepat didapat sama kita dan akurat ya. Akurat bahwa kita yakin banget bahwa ini alat cukup baik dan sudah terdaftar di Depkes dan sudah ada buktinya bahwa alat ini cukup baik dan baik sekali untuk kita percaya. Dan setiap orang kalau bisa punya alat masing-masing ya. Jadi jangan mau periksa pinjam sana pinjam sini, karena setiap alat kan sensitif pada setiap person, setiap orang gitu ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasan singkatnya nih mengenai tema hari ini, apakah penderita diabetes bisa berpuasa. Nah kita mau lanjut ke Q&A ya dok. Ini pastinya kan sudah banyak nih dari teman-teman kita yang menonton, Sobat Gluko di rumah yang menonton live hari ini. Dia sudah memberikan banyak pertanyaan nih dok terkait dengan diabetes dan juga yang ada hubungannya dengan yang sekarang kita temanya ya dok, yaitu adalah puasa. Ini salah satunya ada yang bertanya nih dok dari Serelia_Chandra. Ada yang bertanya, kenapa diabetes menjadi menyeramkan jika sampai berhubungan dengan kanker pankreas? Oh iya, pada bulan lalu ya sudah ada pertanyaan tentang dengan kanker pankreas gitu ya, karena yang tipe 1 itu adalah diabetes mellitus yang terjadi merupakan hasil dari reaksi autoimun protein sel di pankreas ya. Jadi resiko untuk
ini terjadinya kanker pankreas tinggi gitu aja. Oke. Lalu ada yang lagi bertanya nih dok, dari Gibran, bagaimana cara menjaga gula darah saat sedang berbuka puasa? Berarti maksudnya mungkin dia sudah ada diabetes nih dok, mau buka puasa, tapi biar gula darahnya nggak naik, berarti ada kiatnya khusus nggak dok? Mungkin makanannya apa yang harus dihindari atau apa gitu dok? Ya, yang terbaik adalah sebelum buka puasa kita periksa dulu gula darah kita, gitu ya, periksa dulu gula darahnya kita, terus kita makan. Nah, setelah makan 2 jam setelah itu kita periksa lagi gula darah kita. Ya, di situ kita, karena kan setiap orang kan pola makannya berbeda-beda, dietnya berbeda-beda. Jadi kalau kita tiba-tiba gula darah kita meningkat terus 2 jam setelah makan, kita harus pertanyakan apakah yang kita makan cukup baik nih, gitu ya. Nah, pasti mengurangi jumlah gula yang kita makan. Nah, seringkali karena kita buka puasa maunya yang manis-manis ya. Berpuasa. Berarti nutrisinya mungkin kan kalau diabetes kan itu ya yang harus diperhatikan, bahwa pada saat makan ya kurangi dengan yang lemak-lemak yang pasti gitu ya, karbohidratnya juga dikurangi, dan kurangi konsumsi gula. Yang sering kali pakai buka puasa apa? Yang pakai kolak gitu ya. Kolak itu dia pasti manisnya iya, lemaknya juga kayak begitu ya. Itu yang harus kita perhatikan gitu ya lebih. Dan proses pada saat pasien dengan diabetes pasti pernah konsultasi dengan nutrition ya, dengan ahli gizi. Dan proses-proses itu apa yang sudah ditentukan oleh ahli gizi tetap harus diikutin. Jangan mentang-mentang puasa, saya puasa berarti gula darah saya aman nih, enggak juga gitu ya. Yang sebelum makan dia harus makan dengan cukup baik, dengan porsi yang baik, dan sudah makan pada saat buka puasa pun harus diperhatikan dengan proses gulanya itu. Sekali lagi, periksa gula darah setiap waktu-waktu tertentu ya, untuk mengurangi itu penting sekali deh gitu ya, supaya tidak terjadi komplikasi yang lainnya. Baik, dokter. Nah, ini lagi yang tanya nih dok, apakah penyakit diabetes itu menular? Mungkin maksudnya bisa membawa ke anaknya atau ini sebenarnya iya nggak sih dok, penyakit diabetes itu? Ya, ada yang bilang bahwa dia bukan menular ya, bukan seperti penyakit menular kayak batuk pilek, COVID kan menular, tetapi ada pengaruh genetik, gitu ya. Memang, tapi itu tidak besar. Yang kedua, yang sering kali kita lupakan adalah pola makan. Setiap keluarga dari kecil mempunyai diedukasi dengan pola makan seperti ayah dan ibunya makan, gitu ya. Karena ayah dan ibunya sering makan banyak, makan gula dan lain sebagainya, itu terbiasa terbawa oleh anak-anaknya ya. Jadi sehingga pola makan mereka pun tidak dikontrol ya kan. Yang sering kali terjadi bukan hanya genetiknya, tapi pola makan yang dibawa oleh anak itu dari orang tuanya. Jadi karena kamu keturunan, mestinya bukan karena hanya keturunan, tapi pola makan yang dibawa oleh yang sejak dari kecil itu yang terus menerus terjadi. Jadi sebenarnya secara genetik bisa jadi tidak terkena gitu ya dok ya, kalau misalnya pola makannya, pola hidup sehatnya, dia sering aktivitas dan olahraga. Kadang-kadang kalau bapaknya nggak olahraga, orang tua nggak olahraga, anak juga nggak nih ya. Gitu. Jadi dia lupa bahwa dia harus perlu olahraga, aktivitas fisik, dan makannya yang terjaga. Jadi itu yang membuat harus kita perhatikan. Ini ada yang bertanya nih dok, usia berapa bisa terkena diabetes? Sebenarnya ada usia-usianya nggak sih dok? Oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat usia tidak ada patokan usia ya. Pada saat sekarang tuh pasien usia 35 tahun pun bisa kena penyakit jantung, kena penyakit DM, tiba-tiba dia meninggal yang dia nggak tahu bahwa ternyata dia tiba-tiba kena serangan jantung. Oleh karena itu pemerintah ini Departemen Kesehatan membuat namanya screening kesehatan yang dilakukan pada anak-anak 15 tahun ke atas. Ya. Begitu kita usia 15 tahun ke atas, pemerintah membuat namanya screening kesehatan
screening kesehatan itu bukan hanya oh dia sehat atau tidak, tapi dia juga gula darahnya, pertama dia obesitas hingga dilihat dari tinggi badan dan berat badannya, indeks massa tubuhnya. Jadi kalau ada kegiatan namanya posbindu, ya di wilayah masing-masing, mari dimanfaatkan dengan baik. Di situ pemerintah membuat program untuk screening kesehatan, ya setiap kok bisa dilakukan tiap 6 bulan sekali. Jadi sehingga kita sudah mulai tahu nih bahwa kita ini sehat, sungguh-sungguh sehat atau sehat tetapi ternyata kita tidak tahu kita ada penyakit-penyakit yang lainnya, gitu ya. Jadi memang patokan usianya tidak ada yang tahu karena masing-masing pola hidupnya, gitu ya, kebiasaan makan, olahraga itu mempengaruhi sekali kapan kita kena diabetes mellitus. Oke, Zaman sekarang ada yang 20 tahun tiba-tiba kena DM loh, Mbak. Oke, berarti Ya. memang untuk penyakit DM ini tidak mengenal usia berarti Tidak ya, mengenal Dok? usia, begitu 15 tahun rajinlah setiap 6 bulan sekali periksa itu. Oke, Dokter. Baik, terima kasih Dok penjelasannya. Lanjut ya Dok ya, masih ada lagi nih yang memberikan pertanyaan. Ini ada yang nanya nih Dok, diabetes secara generik itu apa ya Dok? Apakah bisa dicegah? Maksudnya gimana tuh Dok? Oh, genetik mungkin. Genetik mungkin ya, tulisannya Ya, generik mungkin generik. salah typo kali ya Genetik Dok. ya. Genetik mungkin Ya, ya Dok. iya bisa. Kalau memang gini, ada orang bilang, oh makanya dia kena DM karena bapak ibunya juga DM gitu ya. Sebetulnya hal itu tidak bisa dicegah gitu ya. Oh bapak ibunya kena DM, apakah saya harus kena? Tidak. Dimulai dengan pola hidup sehat, ya. Oke. Makanya orang ada istilah cerdik ya. Dalam kesehatan ada cerita kata-kata cerdik ya. Cegah merokok, yang kedua hindari stres, yang ketiga beraktivitas fisik ya, pola makan yang baik, itu semua dapat mencegah kita tidak terkena DM meskipun bapak atau ibu saya ada DM-nya. Gitu ya. Jadi secara genetik mungkin dia ada tapi tidak harus dia kena DM kalau dia hidup dengan cukup baik baik. Ya Dok ya. Baik Dokter. Lalu ini ada yang bertanya Dok, untuk penderita diabetes kan ada obat yang harus diminum ya Dok pastinya. Nah ini bertanya apakah ada efek sampingnya Dok ketika dia mengonsumsi obat-obatan tersebut selama dia berpuasa? Ada efek sampingnya nggak Dok kira-kira? Enggak. Jadi obat itu gini ya, seringkali kita salah berinterpretasi. Banyak sekali orang sering bertanya, dok, apa saya nanti nggak sakit ginjal? Kok saya minum obat terus-terusan? Itu bukan hanya dia puasa atau tidak. Tetapi pada saat kita minum obat kan kita sudah konsultasi dengan dokter dan obat-obat yang dipilihkan oleh dokter itu sudah ditentukan dengan pemeriksaan dia kesehatan pemeriksaan darah mereka dulu, fungsi ginjalnya, jantungnya dan lain sebagainya. Karena itu obat-obat yang dipilihkan oleh dokter memang obat-obat yang pas dengan kondisi tubuh masing-masing, gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti saya minum obat DM terus-menerus nanti saya sakit ginjal. Jangan takut. Malah kalau kita tidak minum obat atau tidak minum obat dengan tidak teratur gitu ya, maka justru efek sampingnya justru lebih banyak yang timbul gitu ya. Tiba-tiba dia kena stroke, tiba-tiba dia kena jantung karena obat itu dia tidak minum secara teratur. Oke, justru malah tidak ada efek samping berarti ya Dok, ya malah bagus untuk tubuhnya ya Dok. Lebih bagus. Oke, lalu ada yang bertanya nih Dok, untuk yang diabetes gestasional, kalau misalnya ketika dia berpuasa Dok, apakah nanti kadar gulanya menurun ketika dia berpuasa? Puasa pada ibu hamil betul. Puasa pada ibu hamil itu termasuk high risk ya. Oke. Jadi lebih baik konsultasi sama dokter spesialisnya, dokternya kalau memang dia DM gitu ya, dia sudah tahu dia DM atau dia ibu hamil terus dia berpuasa, tapi dia juga dengan DM konsultasi deh karena dia termasuk high risk. Jadi lebih baik mungkin jalan yang terbaik ya tidak berpuasa gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi ada skor yang
low risk, ada medium, ada sama yang ada yang high high risk. Jadi gestasional itu termasuk yang high risk. Itu termasuk Jadi yang harus high risk. hati-hati. Oke, baik, dokter. Lalu ada yang bertanya, Dok, kalau misalnya nih, Dok, ketika dia penderita diabetes, lalu dia berpuasa, tapi dia mau ada olahraga nih, Dok, melakukan kegiatan olahraga, itu apa boleh? Oke. Justru boleh gitu ya, boleh sekali, bahwa sebetulnya penderita diabetes mellitus dengan dengan berpuasa tidak berarti semua kegiatan atau aktivitasnya jadi tidak dilakukan. Cuma olahraga seperti apa yang dia harus pilih gitu ya. Mungkin dia dulu sebelum dia berpuasa dia lari lah atau bersepeda, mungkin dia mengurangi beratnya aktivitasnya. Tadinya biasa dia lari, mungkin dia hanya jalan kaki, begitu ya. Tapi apakah aktivitas itu dia harus berhenti? Enggak sama sekali, karena aktivitas fisik itu penting buat kita penderita diabetes mellitus. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah ya, Dok, cuma mungkin pilihan olahraganya yang dipilih ya, Dok, ketika berpuasa. Baik, Dokter. Nah, ini kan tadi dokter sudah bahas mengenai ketika kita buka puasa mungkin harus mencari makanan-makanan yang baik nih agar tidak terjadi adanya lonjakan gula darahnya gitu ya, Dok ya. Nah, kan ada di umat muslim mungkin ada arahan untuk ketika berbuka puasa itu memakan kurma. Nah, kalau misalnya makannya kurma, Dok, apa itu masih oke, Dok? Masih boleh? Nah, karena kan kurma juga dikenal manis ya, Dok. Iya, masalahnya itu ya betul. Kalau makan kurma itu salah satu buah yang sebetulnya harus dihindari ya. Oke. Jadi karena terlalu manis sekali gitu ya. Ada hal-hal yang buah-buahan yang kalau bisa dihindari oleh kita penderita diabetes gitu, itu kayak pisang. Oh, oke. Ya, buah pisang, terus mangga. Ya, masuk juga kurma sebetulnya gitu ya. Jadi memang ada arahan untuk akan kurma, buka puasa dengan kurma ya, jangan banyak-banyak lah mungkin kali ya. Tapi kalau bisa yang lain aja. Kok bisa sih pilih yang lain, karena kurma termasuk salah satu yang harus dihindari karena terlalu manis. Oke, jadi memang kalau untuk penderita diabetes makan kurma mungkin harus ganti yang lain aja gitu ya, Dok. Betul. Baik, Dokter. Nah, ini Dok ada yang lagi bertanya nih, Dok, terkait dengan yang ibu hamil. Dok, untuk diabetes pada ibu hamil, apakah nantinya akan mempunyai pengaruh pada bayi? Apakah ada efek jangka panjangnya, Dok, ketika dia menderita diabetes ketika hamil? Ya, menderita diabetes dengan hamil, apakah berpengaruh dengan bayinya selama si ibu dalam kontrol yang baik dengan pengobatannya cukup baik gitu ya ke bayi. Tapi kalau tidak, paling bayinya menjadi besar dan resikonya bayinya bisa kena diabetes yang tipe 1 biasanya. Oke. Tapi berarti kalau misalnya untuk efek jangka panjangnya ke ibunya sendiri, Dok, apakah ada, Dok? Kalau misalnya ketika dia hamil ternyata terkena diabetes gestasional nih, lalu setelah melahirkan apakah ada efek sampingnya lagi setelah itu dari diabetesnya itu atau gimana? Biasanya kalau dia pada saat hamil dia kena namanya diabetes gestasional, pada saat dia setelah melahirkan gitu ya, bisa kembali lagi normal. Oh, oke. Jadi memang hanya ketika kondisi ada kondisi aja ya. Tapi kalau untuk anaknya bisa jadi kemungkinan bisa bayinya besar dan bisa terkena diabetes juga ya, Dok. Oke, Dokter. Lanjut nih, Dok, ada yang bertanya, bagaimana mengatasi masalah yang mungkin muncul seperti fluktuasi kadar gula darah yang tidak stabil selama bulan puasa? Fluktuasi gula darah yang tidak stabil pada saat bulan puasa. Iya. Kalau dia periksa gula darah yang saya bilang tadi dengan 5 waktu gitu ya, itu bisa karena dia waktu sahurnya tidak cukup. Yang kedua aktivitasnya ya gitu ya. Jadi oleh karena itu setiap orang kita tidak bisa mengatakan bahwa saya puasa nggak akan kena hipoglikemi dan lain sebagainya. Teman-teman semua bahwa pemeriksaan gula darah selama puasa yang tadi saya bilang 5 waktu itu penting ya, supaya untuk mencegah tiba-tiba jadi hipoglikemi. Jadi putuskan untuk tidak puasa pada saat kita berkeringat, keringat dingin gitu ya,
supaya kita berhenti melakukannya. Karena kalau kita semakin turun dan gula darahnya semakin menurun gitu ya, efek sampingnya bisa kena ketoasidosis dan efek sampingnya bisa lebih besar. Gitu. Oke, baik dok. Nah ini yang bertanya nih, apakah ada strategi khusus dok untuk mencegah atau memanajemen agar tidak terjadi hipoglikemi saat berpuasa, terutama bagi penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat-obat diabetes? Kalau minum obat-obat diabetes, biasanya minum obat diabetesnya pada saat dia sahur dan pada saat dia buka puasa, gitu ya. Kalau yang pakai insulin, obat insulinnya yang dosisnya bisa dikecilkan, ya tergantung nih, karena ada yang insulin basal, gitu ya. Jenis insulin itu ada 2, gitu ya. Jadi memang kalau memang penderita diabetes dengan pemakaian suntik insulin, itu harus banget deh ya konsultasi sama dokter spesialisnya ya, dengan dosisnya berapa yang dia harus pakai gitu ya. Ada yang dosisnya harus ditingkatkan, ada dosisnya tetap, misalnya yang low risk gitu ya, ada dosisnya harus direndahkan gitu ya. Itu penting sekali. Jadi saya tidak bisa menentukan apa sih hal-hal yang harus perhatikan, tapi kalau udah pakai insulin lebih baik dia konsultasi dengan dokter spesialis 2 bulan sebelumnya. Kenapa 2 bulan? Karena 2 bulan itu dokternya akan melihat kondisi dan kebiasaannya dan bagaimana harus pakai insulinnya gitu ya. Ini seringkali dilupakan sama teman-teman yang diabetes tapi mau puasa. Yang penting saya puasa gitu ya. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk itu. Ya. Nah untuk pengecekannya nih dok, kan kalau misalnya orang yang diabetes kan dia harus melakukan pengecekan sendiri ya dok di rumah. Nah untuk kadar normalnya sendiri nih dok, ketika dia berbuka puasa itu normalnya harusnya di berapa ya dok, untuk bisa katakan bahwa ini oke, normal, berarti dia bagus nih berpuasanya gitu. Itu berapa kadar normalnya dok? Bukan bagus berpuasa mungkin ya, yang lebih tepat bahwa dia bagus buka puasanya. Jadi berpuasanya nggak masalah gitu ya, pada saat berbuka puasanya yang dia harus perhatikan gitu ya. Pada yang saya bilang periksa gula darah 5 waktu itu, usahakan kalau jangan di bawah 100. Ya, kalau begitu nilainya di bawah 100 itu otomatis harus berbuka puasa. Gitu, segera minum teh manis gitu, itu obat tradisional yang amat sangat tokcer deh gitu ya. Tapi kok pada saat dia mau buka puasa, dia harus periksa dulu nih gula darahnya berapa dan setelah buka puasa berapa. Itu pola makannya bisa kelihatan tuh. Ya 2 jam sesudah makan, jangan pas habis setelah makan langsung periksa, nggak ada gunanya. Tapi 2 jam setelah makan baru diperiksa, maka kita bisa lihat bahwa apa yang kita makan ini cukup baik apa enggak. Nah pasti berarti tidak boleh lebih dari 100 gitu. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang dari 100. Oke, berarti ya, batasnya kan kalau dia gula darah setelah makan tuh batasnya sampai 200 ya. Iya betul. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ketika dia 2 jam setelah makan kondisinya masih di bawah 200 itu masih oke. Yang penting tidak di bawah dari 100 gitu ya dok ya. Pada saat puasa ya. Pada saat puasa. Oke dokter, baik. Lalu ini ada yang bertanya dok, benarkah penderita diabetes cenderung rentan dengan penderita gagal ginjal? Mungkin terkait dengan obat tadi ya dok. Maksudnya? Ada rentang faktor resiko kena gagal ginjal nggak sih dok? Penderita diabetes itu. Komplikasi yang tersering memang buat pasien diabetes itu memang dengan gangguan ginjal. Ya, ada obat-obat, memang ada obat-obat yang dia disaringnya di ginjal gitu. Jadi pemeriksaan berkala gitu ya, setiap bulan gitu ya, dia konsultasikan dokter, pasti harus ada lihat fungsi ginjalnya juga, karena memang komplikasi dari gula pasien dengan DM itu memang ginjal, karena gulanya memang disarungnya, kalau kita makan atau minum sesuatu disarungnya melalui ginjal ya, gitu. Jadi memang resikonya cukup tinggi. Cukup tinggi ya dok ya. Ya kalau memang pada saat dia pemeriksaan
bulanan atau 3 bulan yang sudah ada gangguan sedikit gitu, coba konsultasikan ke dokter apakah dia harus obatnya yang harus disesuaikan dan lain sebagainya. Baik. Ya, tapi memang fungsi ginjal itu cukup ini ya. Karena memang di saringnya kalau kita ada Semuanya saringan teh gitu ya, ya saringan teh tubuh kita tuh emang ginjal. Oke, berarti memang pusatnya gitu ya dok. Ya, oke dokter. Nah ini ada yang bertanya nih dok, red flag-nya nih dok, red flag apa yang harus diwaspadai bagi penderita diabetes yang sedang berpuasa agar segera membatalkan puasanya? Mungkin maksudnya kondisi-kondisi apa saja nih yang harus diwaspadai kalau misalnya sudah seperti itu harus segera buka puasa gitu dok? Oke. Yang paling kelihatan kalau dalam kondisi tubuh kita tiba-tiba lemes gitu ya, lemes nggak tahu sebabnya. Yang kedua mulai keringat dingin gitu ya, itu segera batalkan puasa gitu ya, itu yang lebih penting. Tapi yang paling akurat itu periksa gula darahnya. Oke, berarti yang pasti ketika pengecekan gula darah kalau sudah di bawah 100 gejala itu nggak ada pun cepat patahkan atau cepat minum batalkan puasanya. Gitu ya, dok. Dok. Kalau lagi di jalan tiba-tiba nggak bawa, kita kan harusnya lebih praktis ya, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Betul, betul. Waktu-waktunya ingat ya, saya ulangi ya. Nah, ya boleh dok, kita pada saat sahur. Dok. Yang kedua jam 10, yang ketiga jam 12, yang keempat jam 3 sore atau antara 3-4 sore, jam kelima sebelum buka puasa. Ya, itu waktu-waktu penting di mana harus diperiksa. Begitu 100, di bawah 100 cepat patahkan puasanya itu. Ya. Baik. Nah dok, ini ada nanya kan kalau misalnya diabetes, kalau misalnya dia minum obat, itu minumnya pasti kan ketika dia sahur dan ketika berbuka. Nah kalau yang insulin dok, itu kan harus disuntikan ya dok. Itu ada waktu-waktunya yang sama seperti minum obat atau beda dok? Iya, sama aja. Sama aja berarti cuma dosisnya ya yang dosisnya aja yang dibedakan ya dok. Tapi kalau untuk waktunya sama dengan yang pada saat konsumsi kita dengan obat ya. Oke baik dokter. Ini ada yang bertanya nih dok, sebenarnya lebih bahaya mana sih dok, hipoglikemi atau hiperglikemi? Yang paling bahaya tuh hipoglikemi. Oke. Ya, karena hipoglikemi itu berarti dia gula darahnya di bawah kebutuhan kita sehari-hari. Itu nanti kita bisa kekurangan gula di otak, kekurangan di organ-organ lainnya yang membutuhkan. Tiba-tiba kita bisa lemes dan kita nggak tiba-tiba pingsan gitu ya, terjadi ketoasidosis. Jadi sebetulnya yang lebih bahaya dari hipoglikemi. Ya. Jadi hipoglikemi sebenarnya lebih bahaya. Lebih berbahaya dok, dari. Oke dokter. Nah ini dok, apakah penderita diabetes boleh melakukan screening kesehatan sebelum memutuskan untuk berpuasa? Oh iya pasti harus. Itu harus dia 2 bulan. 2 bulan sebelumnya. 2 bulan udah konsultasi sama dokter. Jadi 2 bulan sebelum dia bulan puasa konsultasi tentang bagaimana obatnya, bagaimana pola makannya, dietnya dan lain sebagainya. Sehingga pada saat dia mulai berpuasa kita tahu nih apa yang harus kita lakukan pada saat sebulan kita berpuasa. Ya. Baik dokter. Nah ini ada yang bertanya dok, apakah penderita diabetes khususnya pada anak mempunyai terapi khusus? Diabetes pada anak, ya. Ada terapi khususnya nggak sih dok? Oh, diabetes pada anak itu termasuk diabetes tipe 1 ya. Ya, tipe 1 pengobatannya yang pasti harus insulin. Oh itu sudah pasti terapinya insulin karena yang tipe 1 itu produksi insulinnya yang tidak mencukupi, ya, jadi harus disuntikan insulin. Oke. Ini ada yang bertanya nih dok, kenapa dia gula darah 2 jam setelah makan itu lebih rendah daripada ketika dia gula darah puasa? Pengecekannya. Itu hasilnya katanya lebih rendah nih dok. Dia melakukan pengecekan. Ketika dia melakukan pengecekan ketika puasa dengan dia tidak berpuasa tapi 2 jam setelah makan itu malah hasilnya yang 2 jam setelah makan yang lebih rendah daripada puasa. Kalau seperti itu tuh kondisinya apakah? Kalau memang dia DM bagaimana dengan obatnya? Oke. Ya, karena salah satu pemeriksaan gula darah adalah untuk melihat goal dari pengobatan.
gitu ya. Jadi apakah dia minum obatnya sesuai, dosisnya sesuai, kayak begitu ya. Dan yang dimakan pun proses menu yang dia makan pun pas nggak sesuai nggak gitu ya. Yang dia udah minum obat pada saat buka puasa, tapi dia buka puasa, orang buka puasa bukannya sering begitu. Ada yang dia malah kepengen makan manis gitu ya, terus akhirnya dia nggak makan. Oh ya betul. Ya kan, sampai malam dia nggak makan gitu ya. Pada saat dia cuma makan seadanya, seperti saya sudah berbuka gitu ya, minum manis sudah selesai, tapi manisnya yang tidak sesuai dengan kecukupan tubuhnya, setelah 2 jam ya pasti ini bisa rendah gitu ya. Jadi pola makannya sebenarnya jangan tidak makan loh ya. Gitu. Tapi mengurangi makan betul. Tapi jangan tidak makan. Biasanya bukan gitu. Kalau kita puasa. Biasanya kalau udah puasa tuh minum air putih juga kadang udah kenyang dong. Betul gitu. Nah, itu gitu. Jadi perhatikan pada saat buka puasanya jadi tetap harus makan gitu tetap ya. Harus makan. Tapi apa yang dimakan yang diperhatikan. Baik dokter. Nah, mungkin kan kalau tadi kan dokter bilang kalau ketika dia pengecekan gula darah di bawah dari 100 harus cepat minum air teh manis gitu ya untuk langsung meningkatkan gula darahnya. Nah ini ada yang nanya nih dok, kalau untuk menurunkan gula darahnya ada nggak dok makanan atau minuman yang bisa membantu katanya? Kalau itu selain obatnya mungkin. Iya. Proses pengobatan diabetes itu tidak langsung obat. Ya kan, proses pengobatan diabetes itu dengan diet dan olahraga. Ya, kalau 2 ini dia lakukan dan gula darahnya terkontrol bisa baik, mungkin dia nggak harus minum obat. Gitu ya. Jadi memang sebetulnya yang 2 hal ini yang harus diperhatikan pada saat dia kena DM, masa langsung minum obat, enggak juga sih. Biasanya dokter-dokter menganjurkan untuk aktivitas fisik dan diet makanan gitu ya. Nah kalau dengan 2 ini dia bisa gula darahnya bisa terkendali, dia nggak perlu minum obat. Nah kalau yang 2 ini setelah dilakukan yang 2 ini sekitar 3 bulan tidak juga bisa dikendalikan, baru dia harus minum obat. Nah ini ada lagi nih yang bertanya, tadi kan ada dokter udah menjelaskan bahwa kalau misalnya obesitas itu ada cenderung bisa terkena diabetes gitu ya dok ya. Nah tapi ini dia bilang nih dok, katanya dia obes, beliau ini obes, tapi ketika cek gula darah itu selalu normal. Nah itu apa masih bisa beresiko katanya, masih bisa beresiko terkena diabetes nggak sih dok? Walaupun jadi dia kondisinya sebenarnya dia sudah obesitas, tapi kalau dia screening normal terus nih kondisinya, apa masih tetap ada resiko katanya gitu dok? Resiko tetap selalu ada ya dengan pasien yang obesitas. Mungkin resiko buat diabetes mellitus tidak, tapi jantungnya kayak apa ya, kesehatan yang lain. Jadi indeks massa tubuh itu perlu juga diperhatikan dengan tinggi badan dengan obesitas gitu ya. Resiko penyakit lainnya juga bisa timbul gitu. Mungkin yang sekarang kita ngomongin diabetes, tapi kita jangan lupa bahwa obesitas bisa menekan ke jantung, bisa menekan ke penyakit yang lainnya. Gitu jadi ya. Dia berkesinambungan berarti ya dok ya. Oke baik. Jadi walaupun dia normal, tetap harus waspada dengan kondisi yang lainnya. Yang lainnya. Gitu ya, dok. Nah ini ada lagi nih dok yang bertanya, apakah anak-anak yang minum susu formula itu bisa beresiko kena diabetes dok? Wah, kalau saya bilang gitu kan nanti nggak ada yang ngomong ya. Enggak sih betulnya, enggak. Tapi memang pemberian susu tambahan itu selalu diberikan pada sesudah 6 bulan. Makanya ada istilah ASI eksklusif. Gitu. Kenapa ASI eksklusif 6 bulan pertama itu jangan diberikan apa-apa, karena di 6 bulan itu makanan dan semua imun yang ada dalam ASI, air susu ibu itu yang terbaik buat bayi gitu ya, karena dia anaknya manusia, bukan anak sapi katanya gitu ya. Iya. Tapi bukan hanya susu formula saja sih sebetulnya, makanan yang lain pun juga jangan. Jadi 6 bulan pertama usia balita, 6 bulan pertama jangan diberikan apa-apa, hanya berikan air susu ibu.
Nah setelah itu bisa diberikan makanan tambahan. Mm-mm. Makanan tambahan tuh bisa apa saja dan mulai dengan bubur yang encer dan lain sebagainya dan susu formula. Apakah susu formula menyebabkan diabetes mellitus? Enggak juga gitu ya, tapi tergantung bagaimana dia pola makan setelah dewasa nih justru lebih dilihat ya. Oke, baik. Kok masanya kok bayi kan masih disuapin Masih disuapin, susunya betul. ini, makanannya ini, tapi begitu dia SMP, setiap anak sudah mempunyai keputusan apa yang dia mau makan, Dok. itu yang harus diperhatikan. Oke, baik dokter. Lalu ini ada yang bertanya, dok, jika terjadi komplikasi pada penderita diabetes, mengalami hipertensi juga, nah tapi dia menjalankan puasa, apakah bisa mengurangi tekanan hipertensinya, dok, atau malah berbahaya? Kalau pasien yang tadi lagi kembali ke skor ya, artinya ada skor di mana ya, apa saja sih skornya yang ini yang harus dilihat gitu ya, bahwa dia termasuk diabetes tipe apa, ya sudah berapa lama dia terkena diabetes. Kalau lebih dari 10 tahun berarti nilainya 1, kalau kurang dari 10 tahun maka nilainya 0 gitu ya. Dia pernah mendapatkan resiko hipoglikemi enggak gitu, itu ada skornya gitu ya. Dan dia pernah satu hal yang kok sampai di hipertensi saja dia masih cukup baik gitu ya, masih yang medial aja, yang medium gitu, jadi belum high risk. Yang high risk itu kok dia sudah sampai komplikasi ke organ gitu ya. Jadi sebenarnya masih bisa berpuasa, diabetes dengan hipertensi bisa. Oke, masih bisa ya dok. Oke, baik dokter, ini sudah semuanya pertanyaannya nih dok yang diberikan sudah semuanya dijawab. Mungkin nanti di akhir kan nanti ada summary ya dok, nanti bisa mungkin kita kasihkan lagi nih kiat-kiat apa, hal-hal penting apa nih yang harus diperhatikan untuk sobat Guko di rumah, khususnya yang sudah menderita diabetes, yang mau menjalankan ibadah puasa. Nanti kita kasihkan summary-nya di akhir ya dok. Oke, baik. Sobat Guko semuanya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah diberikan. Semoga apa yang tadi dijawab oleh Dr. Tri bisa memberikan wawasan dan memberikan informasi lebih nih untuk Sobat Guko di rumah, khususnya untuk yang sudah menderita diabetes yang mau menjalankan ibadah puasa. Jadi mungkin bisa tahu nih hal-hal apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum kita ke akhir acara nih, saya mau mengingatkan kembali untuk Sobat Guko yang ada di rumah, jangan lupa nih untuk ikutin giveaway dari kita, dari Gluko DR. Caranya itu gampang banget. Yang pertama, screenshot dari Instagram live kita hari ini, kegiatan Instagram live kita hari ini di screenshot, kemudian di upload di Instastory Sobat Guko semuanya. Nah, ketika di-upload, jangan lupa nih, tag account-nya. Yang pertama, tag account dari Guko DR, yaitu gukodr.id, kemudian tag account dari @kasmi, dan lalu jangan lupa juga tag 3 orang teman dari Sobat Guko. Nah, kemudian berikan caption menarik nih, atau mungkin summary dari kegiatan kita hari ini mengenai tema apakah penderita diabetes boleh berpuasa, hal apa yang misalnya didapatkan atau apa aja yang misalnya dari hari ini yang didapatkan, boleh dicantumkan tuh Sobat Guko semuanya di caption. Nah, jangan lupa Instastory tadi ini yang wajib banget, jangan sampai lupa di highlight ya, di highlight, disimpan dulu nih di highlight, karena kalau nanti nggak disimpan, nanti kita nggak bisa tahu nih Miko dari Gluko DR nanti nggak bisa tahu nih siapa kira-kira sobat Gluko di rumah yang bisa mendapatkan hadiah menarik dari Gluko DR. Jadi jangan lupa di highlight ya untuk bisa tahu siapa pemenangnya. Oke, dan jangan lupa juga nih untuk kunjungi Apotik Watson karena kita sedang ada promo bundling menarik nih untuk sobat Gluko di rumah. Jadi kalau misalnya sobat Gluko ada kebutuhan alat pengecekan gula darah, bisa banget nih beli produk dari Gluko DR, ada Gluko DR AGM 4000 Auto A ataupun Gluko DR AGM 2100 biosensor. Nah, kalau misalnya sobat Gluko ini membeli di Apotek Watson, setiap pembelian produk Gluko itu bisa mendapatkan sajadah dan juga ada termometer. Jadi
selain dapat alat pengecekan gula darah, Sobat Gluko bisa juga dapat hadiah yang lainnya nih, sajadah. Lalu juga ada termometer. Jadi kalau misalnya Sobat Gluko ada kebutuhan untuk alat pengecekan, jangan lupa mampir ke Apotek Watson ya, biar nggak kehabisan nih promo bandingnya. Nah, dari dokter mungkin dokter bisa kasihkan summary nih dok ke Sobat Gluko semuanya yang ada di rumah mengenai tema kita hari ini, hal apa yang harus dihindari, apa saja yang harus dilakukan untuk Sobat Gluko khususnya penderita diabetes ketika mereka mau melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Baik, terima kasih. Pertama yang tidak boleh dilupakan buat penderita diabetes mellitus, terutama yang sudah sekitar 10 tahun ya, itu kalau mau puasa 2 bulan sebelumnya kunjungi dokter spesialis masing-masing. Karena kita sudah tahu bahwa seringkali penyakit kronis kita udah malas nih ke dokter spesialis. Oh obatnya itu juga. Jadi 2 bulan sebelum puasa datangi dokter spesialisnya atau dokter konsultannya untuk menentukan bagaimana obatnya yang harus kita minum, obat yang harus kita suntikan, dan lain sebagainya sebelum berpuasa sehingga kita aman berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk periksa gula darah yang tadi saya bilang dengan 5 waktu. Pagi, pada saat sebelum sahur, jam 10 pagi, jam 12, jam 3 atau jam 4, dan sebelum buka puasa. Teman-teman memang perlu punya alat yang yang khusus untuk periksa dan lebih cepat hasilnya, karena kemungkinan terkena hipoglikemik itu lebih berbahaya. Apa sih yang harus kita lakukan yang lainnya? Pertama, pola makan yang tetap kita jaga sesuai dengan nutrition atau ahli gizi katakan. Yang kedua, pada saat berbuka puasa, gitu ya, pola makan juga tetap harus kita jaga. Yang ketiga, aktivitas fisik. Tetap dilakukan aktivitas fisik, tetapi yang dipilih untuk aktivitas fisik atau olahraga mana yang kita lakukan itu juga penting supaya jangan sampai beban tubuh kita, gulanya kita lebih banyak dipakai energinya dan jadi hipoglikemik. Itu ya, itu yang penting. Tentang kurma, lebih baik pilih yang lain. Gitu. Terima kasih, saya rasa cukup itu aja. Baik, oke, baik dokter. Terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini dokter. Semoga apa yang tadi kita jelaskan hari ini bermanfaat untuk Sobat Gluko semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan di sekitar. Dan jangan lupa untuk selalu kontrol gula darah setiap hari, masa depan Anda terlindungi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.